Jadi mulai dulu yang cepat-cepat kalau mengenai kaderisasi karakter dan lain, saya kira contoh dengan materi itu bagus. Namun demikian saya kira Pak Manasir kan nama di Prancis. Di Prancis kan sangat elitis. Yeah. Jadi semuanya harus lulusan enak Yeah. atau politeknik. Kalau Yes. nggak bisa jadi apa. Yeah. Namun demikian ada juga di Prancis dirasakan perlukan kadang-kadang ada orang yang tidak ikut jalur itu. Karena kalau tidak terlalu elitis dan dia nggak tidak ada inovasi lagi. Yeah. Jadi benar kita memang harus sebaiknya menggunakan sebanyak mungkin adanya kaderisasi. Benar. Saya kira kata-kata itu hasil paling bagus. Namun demikian janganlah kita katakan kalau tidak lewat itu nggak bisa. Harus ada kan. Harus ada khusus tetap karena memang ada situasi khusus. Itu kasusnya di Prancis di Sarkozy kan tidak ada sama sekali. Tapi buat banyak orang dia mendatangkan banyak hal pembaruan. Karena sudah tidak ada lagi inovasi di Prancis. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai survei, saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Survei itu saya kira bagus. Yang perlu kita lakukan mengerti bagaimana kita menjadi berbeda dengan sesuatu yang bermanfaat dan benar-benar tidak kontra dengan yang lain. Buat saya sangat jelas, kita satu partai yang terbuka, kita meritokratis, tidak dimiliki perorangan atau kelompok atau siapa-siapa. Jadi menurut saya ini adalah cerminan daripada Indonesia masa depan. Ya, coba lihat, semua partai lainnya pasti ada tidak seperti kita. Itu sifat kita. Jadi itu mungkin harus kita agak mendorong ke arah situ sehingga itu bisa dimengerti. Karena saya lihat milenial dan Gen Z kemungkinan seperti itu juga. Mereka melihat itu juga. Jadi itu adalah bagaimana kita harus melihat partai kita ke depan. Kedua, yang ketiga mengenai podcast. Itu podcast, kajian, seminar itu semuanya bagus, ide-idenya, kabinet bayangan juga bagus. Kalau podcast saran saya itu kita mulai dengan orang-orang yang sudah banyak follower, sehingga dilihat sama orang. Karena kalau tidak kita buat podcast kan yang lihat. Tapi harus dengan orang yang sudah banyak followernya, yang sudah dikenal, sehingga kita bisa menarik perhatian kepada seri podcast kita. Karena di awal memang dilihat orangnya, memang biasa dilihat orangnya, tapi kalau sudah kelihatan kualitasnya nanti dilihat acaranya, tidak tergantung dengan orang. Yang terakhir ini yang panjang mengenai ekonomi. Jadi saya mendengar ibu itu kan semuanya isu-isu yang saat ini, tapi yang fundamental ini terkait dengan yang dikatakan Pak Nasir. Saya pernah ikuti satu diskusi di Kadin dan mohon maaf setengah 4 sampai Kadin karena saya di situ. Di situ ada Pak Hasim, terus ada Pak Khairul Tanjung, terus ada Pak Anit. Pak Hasim kan ketua Dewan Penasihat. Dalam pidatonya beliau menyampaikan teori mereka mengenai ekonomi. Kalau menurut mereka, konsep mereka adalah ekonomi sosialis kanan. Nah ini memang agak aneh ya. Apa? Saya langsung tanya. Tunggu dulu. Apa itu sosialis kanan? Sosialis kan kiri, bukan kanan. Menurut definisi beliau, dan beliau menyampaikan secara eksplisit, kita mau mengimplementasikan programnya PAPI, maksudnya ayah, pendiri Partai Sosialis Indonesia. Jadi programnya adalah membuat ekonomi sosialis, tapi dengan adanya ruang besar untuk para pengusaha. Ruang seperti itu. Beliau juga mengacu kepada Deng Xiaoping. Tentu ada perbedaan. Kalau tentu ya ada perbedaan. Kalau kita lihat sosialisme dalam hubungan kaitan dengan komunisme itu kan seperti tahap yang mengawali komunisme. Dalam sosialisme masih ada kelas, dalam komunisme tidak ada lagi. Maksud mereka mungkin tidak. Maksudnya adalah sosialisme yang demokratis, seperti di Jerman, seperti di Italia, seperti di mana. Jadi bukan sosialisme itu, tapi tetap saja kiri. Jadi kalau mereka dekat dengan PDIP atau juga ada semangat terkait dengan apa yang himne internasional itu bisa dimengerti dari segi ideologi. Karena ini adalah alam pikirannya Bapak Presiden. Oke, saya tidak bicara dengan Bapak Presiden tapi dengan adik. Tapi saya punya perasaan Pak Presiden juga punya pemikiran sama. Jadi ini memang arah kiri, gitu ya, arah kiri dengan adanya, tapi dengan dicatat dengan adanya ruangan untuk pengusaha. Jadi bukan. Nah ini adalah diskusi yang menarik. Kita ini ekonomi apa? Ekonomi pasar berpedoman pada Pancasila atau ekonomi rakyat berpedoman pada pasar. Jadi rakyat pasar atau pasar rakyat. Nah ini tapi yang jelas tidak kelihatannya beliau tidak mengabaikan teori pasar. Karena kalau kita perhatikan misalnya pidato-pidato Bapak Presiden lainnya, beliau itu sangat sadar bahwasannya kalau BOS sudah
dominasi sudah kebanyakan. Tidak perlu BUMN harus punya hotel, tidak punya harus ngurusi garam, tidak harus ngurusi ini itu, karena ya memang swasta lebih bagus. Jadi beliau sadar mengenai itu. Tapi program-program populis yang kita lihat saat ini, mau MBG, mau check up gratis tahunan, mau 3 juta rumah atau yang lain, itu semuanya kan fokus. Itu lebih ke ekonomi kerakyatan. Dengan harapan bahwa saya itu bisa memberikan impetus yang bagus untuk kita mendorong ekonominya bisa sampai 8%. Saya kira kekeliruannya di situ. Tidak seperti itu. Setuju saya. Ya. Saya kira itu mungkin perlu kita, tapi secara akademis perlu kita, bukan secara apa ya, harus ada bukti, harus ada data ya, bahwasannya ini dengan ini kemungkinan tidak bisa. Tapi itu memang menimbulkan adanya tegangan dalam masyarakat kita, karena akan ada kelas tertentu yang memang maju cepat dan ada kesenjangan yang mungkin makin melebar. Tapi kewajiban kelas tertentu adalah untuk menarik yang lain ke atas. Jadi bukan kita mendorong semuanya sama-sama, karena ini kayaknya tidak. Jadi ini adalah konsep bagaimana kita mengembangkan negara bangsa kita dengan adanya konsep ekonomi yang terkait. Kurang lebih begitu. Itu saja dari saya. Saya tambahkan sedikit. Kebetulan saya hadir di acara itu. Ya. Di situ Pak Oh ya, Hasim. kita hadir. Iya, kita kan kalau yang paling bertanya. Jadi Pak Hasim bicara, saya beda dengan abang saya. Abang saya itu sosialis murni katanya. Saya ini bisnisman murni. Dia bilang beda. Atau dia membedakan saya bisa, ya, dia bisnisman yang murni. Prabowo itu seperti ayah saya. Itu disampaikan nanti. Saya ada rekaman videonya juga. Jadi ini kita harus pahami, ini yang mungkin ke arah sini Pak Prabowo. Tetapi bagaimana ya? Tahun 81 Mitterrand menang. Pada waktu itu resesi ekonomi. Tapi Mitterrand melakukan ekonomi Keynesian. Jadi dia dikritik habis. Keynesian itu kan arti negara investasi dalam setiap proyek ya. Intervensi negara dan investasi juga negara melalui BUMN Perancis yang banyak. Dan ternyata kalau kita lihat 14 tahun Mitterrand, dia telah mengubah wajah Perancis menjadi wajah lebih adil daripada sebelum-sebelumnya, dan ekonominya bergerak. Dan mungkin pengalaman itu juga diambil oleh Prabowo gitu ya. Jadi contoh Perancis 14 tahunnya Mitterrand. Jadi saya kira itu yang perlu kita gali lagi. perhatikan. Terima kasih Pak Ilham.